Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1125 pergi ke istana leluhur. Kita telah melalui begitu banyak hal bersama, kau tahu. Pikiranku telah berubah sekarang, dan aku tidak sabar untuk mengetahui apa yang terjadi di kehidupan masa lalu kita. Kau bisa menyerahkan segalanya untukku dan terlahir kembali, lalu, kau di kehidupan masa lalu, betapa kamu akan mencintaiku. Dan betapa baiknya aku di kehidupanku sebelumnya, aku layak mendapatkan cintamu. Sekarang, aku benar-benar ingin tahu semua yang terjadi di kehidupanku sebelumnya. Melihat harapan di matanya, Tang San tersenyum. Kamu akan tahu, ketika kamu menjadi kaisar, kamu menyentuh kekuatan aturan. Segel ingatan akan dibuka, misteri kehidupan masa lalu akan sepenuhnya hilang, dan keduanya, kenangan kita juga akan menyatu. Pada saat itu, kamu akan tahu apa yang terjadi pada kita. Dibandingkan dengan kehidupan ini, kehidupan masa lalu kita sama indahnya. Yah, aku menantikan hari itu, Mei Gongxi berkata dengan lembut. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, tapi apa yang bisa dibayangkan adalah bahwa hari itu pasti tidak akan mudah bagi kita. Karena pada saat itu juga akan menjadi saat kita berdiri di sisi berlawanan dari semua kaisar. Denganmu di sini, aku tidak takut pada apapun. Mei Gongxi berkata dengan lembut. Tang San tersenyum sedikit, denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Ketika kekuatan kita benar-benar kembali, kamu akan mengerti betapa berbedanya kita dari dunia ini. Berita bahwa Jin Miaolin, Patriark Klan Pohon Emas Biru dan Mei Gongxi, Patriark Klan Monster Merak, secara resmi bertunangan segera menyebar ke seluruh benua. Kedua calon kaisar tersebut bertunangan dan akan menggelar pernikahan akbar di rumah leluhur mereka. Ini adalah masalah besar bagi istana leluhur. Lagi pula, meskipun beberapa kaisar yang ada sangat dekat satu sama lain, tidak ada dari mereka yang cukup dekat untuk menjadi suami dan istri. Jin Miaolin mewakili klan roh, dan Mei Gongxi mewakili klan monster. Pernikahan antara kedua belah pihak dianggap sebagai tingkat pernikahan tertentu untuk kedua kerajaan. Dan Jin Miaolin, sebagai patriark dari klan pohon biru emas yang netral, memiliki status yang sangat terpisah. Jin Miaolin membegal dua kaisar, jika pertama kali masih mengandalkan kekuatan leluhur, maka yang kedua adalah ketika tiga kaisar semu bergabung. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Kaisar Iblis Kegelapan bukanlah jenis kaisar yang paling tidak berdasar. Jika keberadaan seperti itu terbegal, itu akan selalu membuat orang mengerti milik siapa dunia masa depan. Pengadilan leluhur mempercepat pembangunan Istana Emas Biru, dan Gunung Suci Emas Biru segera berdiri. Salah satunya adalah membiarkan Jin Miaolin pindah sesegera mungkin, untuk memadatkan energi kehidupan bagi Istana Leluhur, dan yang lainnya adalah untuk mempersiapkan pernikahan besar mereka. Pengadilan leluhur telah menyiapkan banyak sumber daya untuk tiga kaisar semu, dan sekarang, Su Anyu sangat sibuk karena penerimaan klan naga hitam. Kaisar Iblis Agung Jingfeng telah secara resmi mengambil alih kota naga hitam dan mengubah namanya menjadi kota Jingfeng. Pengadilan leluhur juga menyetujui pihak kota kristal untuk mengambil sebagian besar kekayaan dan sumber daya yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Kegelapan ke kristal kota. Lagi pula, tidak masalah untuk mendapatkan kota utama dan mengumpulkan sumber daya di masa depan. Karena itu, klan Monster Phoenix menjadi lebih kuat dari sebelumnya, mengendalikan dua kota utama secara bersamaan. Selain itu, kota Phoenix dari Kaisar Iblis Abadi tidak jauh dari Crystal Phoenix City, yang sangat cocok untuk menonton dan membantu satu sama lain. Dengan bantuan kekuatan kota utama, Kaisar Iblis Jingfeng, yang awalnya berada di peringkat terakhir, pasti akan tumbuh dan berkembang di masa depan, dan kekuatannya pasti akan berubah. Setelah Tang San dan Mei Gongxi menyelesaikan pertunangan mereka segera berangkat dari kota Keri ke Istana Leluhur. Salah satunya adalah datang untuk menerima sumber daya untuk menjadi kaisar yang disiapkan untuk mereka oleh Istana Leluhur, dan yang lainnya adalah untuk mempersiapkan pernikahan besar. Setelah pernikahan besar, mereka secara resmi akan mundur di Istana Leluhur, dan mereka tidak akan keluar dengan mudah sampai mereka mencapai tingkat kaisar. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di setiap sudut benua Falan, manusia juga mulai bersiap untuk operasi skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Tang San dan Mei Gongxi tiba di Istana Leluhur, mereka mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri dan tidak mengganggu terlalu banyak orang. Rombongan akan tiba nanti.
Ini melibatkan pernikahan dua ras besar, dan pernikahan dua kaisar semu. Persiapan untuk pernikahan saja juga membutuhkan waktu. Setelah sampai, mereka masih memilih untuk menginap di White Tiger Hotel. Ini adalah tempat yang paling nyaman. Selanjutnya, Tang San akan menghabiskan banyak waktu untuk mendirikan Istana Emas Biru. Ini adalah istananya sendiri, dan menara kehidupan pengadilan leluhur juga akan dibangun di sini, dan dia harus bertanggung jawab sendiri. Jika bukan karena menara kehidupan, bagaimana mungkin dia, sebagai kaisar semu, membangun istananya di area tengah halaman leluhur? Sama seperti Mei Gongxi dan Suanyu, tidak mungkin mereka diizinkan membangun gunung suci di istana leluhur mereka sebelum mereka benar-benar menjadi kaisar. Ini menunjukkan betapa jelas favorit istana leluhur terhadap Tang San. Sekarang semua ras besar tahu bahwa, di antara tiga kaisar semu, dua lainnya tidak mengatakan bahwa hanya Jin Miaolin yang akan mendukungnya dengan segala cara di istana leluhur. Tentu saja, kepastian ini akan lebih kuat jika tidak membegal Kaisar Iblis ke-8 lagi. Datang ke lantai atas White Tiger Hotel, tempat yang akrab, suasana yang akrab. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar sudah di sini menunggu kedatangan mereka. Ketika Kaisar Iblis Harimau Putih melihat cucunya, matanya berbinar, mungkin karena dia dipelihara oleh cinta. Pada saat ini, Mei Gongxi tampak semakin cemerlang, dan alisnya tampak melebar. Banyak, ini adalah perubahan hati dan pikiran, dan itu jelas merupakan manifestasi dari transparansi spiritual. Ini sangat penting dan bermanfaat bagi para praktisi. Dalam keadaan ini, kultivasi secara alami dapat mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lihatlah tangan mereka erat bersama, tidak diragukan lagi, ini adalah pertunjukan cinta. Apalagi dengan identitas tunangan, tidak perlu menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, kamu melakukannya dengan benar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata sambil tersenyum. Tang San berkata sambil tersenyum, Yang Mulia, apa yang kamu katakan salah. Aku dipilih oleh Xiao Mei di kompetisi untuk merekrut kerabat. Dia memilihku, harus dikatakan bahwa dia berhasil. Kaisar Iblis Harimau Putih tersenyum dan berkata, ya, kamu tidak tahu seberapa populermu saat itu. Gadis-gadis kecil itu ada di sekitarmu, dan mereka ingin menikahimu. Apalagi yang ada tentang 4 istri dari 4 orang Tianhu berekor 8. Berhenti, jangan membicarakannya. Cucu perempuanmu adalah toples yang cemburu, biarkan aku pergi. Tang San dengan cepat meminta maaf. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tertawa, tetapi Mei Gongxi memutar pinggang Tang San dan memelototinya. Siapa toples cemburu itu? Ya, aku. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata kepada Tang San, kamu akan membutuhkan banyak sumber daya untuk membangun istana emas biru selanjutnya. Kamu dapat memberitahuku apa yang kamu butuhkan dalam hal ini, dan aku akan memberimu sebanyak mungkin. Konstruksi menara kehidupan akan menjadi urusan para leluhur. Jika pengadilan membayar, kamu dapat berbicara, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun tentangmu. Lagi pula, kami masih mengandalkanmu. Tang San mengangguk dan berkata, yang utama adalah pembangunan menara kehidupan. Setelah menara kehidupan dibangun, Xiao Mei dan aku akan mundur di dalamnya untuk mempersiapkan melewati bencana. Berbicara tentang mengatasi malapetaka, wajah Kaisar Iblis Harimau Putih menyempit sambil tersenyum, dan berkata dengan sungguh-sungguh, melewati malapetaka dan menjadi seorang kaisar adalah langkah terpenting bagi orang kuat manapun. Pengadilan leluhur akan sepenuhnya mendukungmu, tetapi di saat yang sama, usahamu sendiri juga sangat penting. Kamu harus mengintegrasikan kekuatanmu sendiri dan berjuang untuk sukses. Kamu juga mengatakan bahwa akan sangat sulit bagimu untuk melewati malapetaka. Bahkan jika kaisar bersedia membantumu, yang terpenting adalah dirimu sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika hal yang sama berhasil mengatasi malapetaka, situasi dan tingkat transendensi yang berbeda akan memiliki kekuatan yang berbeda setelahnya. Tang San mengangguk dan berkata, aku sudah punya beberapa ide. Jika kamu tidak sibuk baru-baru ini, tolong temani kami untuk belajar lebih banyak. Hanya dengan belajar darimu kami dapat yakin. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berkata dengan marah, tidak bisakah kamu melepaskan tulang lamaku? Apakah kamu masih ingin membantai kaisar lagi? Solen 5 chapter 1126 rubah yang menua. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar masih tahu tentang kemampuan Tang San, dan meskipun demikian, kinerja Tang San dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini masih membuatnya terkesan. Jika dia tidak tahu sebelumnya bahwa Tang San adalah Jin Miaolin, dia tidak akan menghubungkan keduanya.
Hampir semua kemampuan yang ditampilkan Jin Miaolin tidak ada hubungannya dengan Tang San, anak ini hanyalah yang terpilih. Kaisar Iblis Kegelapan tiada di tangan Tang San, Kaisar Iblis Harimau Putih tidak terkejut sama sekali, dia bahkan memiliki perasaan bahwa dia mungkin tidak dapat memenangkan anak ini sekarang. Kami akan memiliki rasa proporsional, jangan gunakan senjata dewa saat kami adu mekanik denganmu, kata Tang San sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Tang San, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tersenyum lagi, hampir sama, maka aku akan mengasah kalian semua. Kalian sudah datang, kalian masih harus pergi ke pengadilan leluhur, pernikahan kalian. Sejak itu diadakan di pengadilan leluhur, bagaimana bekerja sama dengan pengadilan leluhur masih perlu didiskusikan dengan Tianhu, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pengadilan leluhur. Aku mengerti, Tang San mengangguk. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata, Tianhu telah sangat rendah akhir-akhir ini. Aku sangat akrab dengannya. Setiap kali ini terjadi, tidak tahu hal buruk apa yang dia tahan. Saat menghadapinya, kamu masih harus hati-hati. Tang San bergerak sedikit, mengangguk, dan berkata, aku mengerti. Terima kasih. Di antara semua kaisar, yang paling kuat adalah Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Iblis Abadi, tetapi orang yang benar-benar memenuhi Tang San dengan kewaspadaan selalu adalah Kaisar Iblis Besar Tianhu. Selain itu, masih ada hutang darah antara Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan manusia, yang cepat atau lambat akan diperhitungkan. Setelah malam istirahat di White Tiger Hotel, Tang San membawa Mei Gongzi keluar keesokan paginya. Kedatangan dua kaisar semu juga merupakan peristiwa besar bagi istana leluhur. Pengawal leluhur membawa mereka masuk dan pergi ke tempat peristirahatan eksklusif mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Tang San meminta pengawal leluhur untuk mengundang Kaisar Iblis Besar Tianhu untuk menemuinya. Tidak butuh waktu lama, berita datang dari pengawal pribadi istana leluhur bahwa Kaisar Iblis Besar Tianhu mengundang mereka untuk bertemu di ruang pertemuan istana leluhur dalam 1 jam. Kakekku benar, kamu harus berhati-hati dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Aku pikir satu-satunya variabel dalam menjadi kaisar kita mungkin adalah dia. Mei Gongzi berkata kepada Tang San melalui transmisi suara. Tang San sedikit mengangguk, jangan khawatir, aku mengerti. Tapi tidak mudah baginya untuk menyakiti kita, mari kita lihat sikapnya dulu. Meskipun Kaisar Iblis Rubah Surgawi telah berada di plane ini selama 2000 tahun, ia juga dikenal karena kebijaksanaannya, tetapi Tang San, sebagai mantan generasi Raja Dewa, telah bertanggung jawab atas alam dewa selama bertahun-tahun. Pemulihan kekuatannya secara bertahap, tentu saja dia tidak akan membawanya ke hati, tetapi berhati-hatilah ketika kamu harus melakukannya. Tang San dan Mei Gongzi terkejut ketika mereka melihat Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kaisar Iblis Rubah Surgawi selalu menunjukkan penampilan yang muda dan halus, tetapi kali ini, Tang San terkejut menemukan bahwa dia tampak agak tua. Kamu harus tahu bahwa pada tingkat kaisar, mudah untuk mengontrol penampilan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak hanya terlihat tua, tetapi auranya juga agak membusuk. Yang mulia, kamu. Tang San memandang Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan heran. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan apa-apa. Begitulah keluarga kami. Sejujurnya, aku sudah hidup cukup lama. Bagaimana kamu mengatakan ini? Tang San bertanya. Kaisar Iblis Tianhu berkata, ada pepatah lama bahwa mereka yang bermain api harus membakar diri mereka sendiri. Ini bahkan lebih benar bagi kita yang mengendalikan keberuntungan kita. Jumlah klan kita tidak terlalu besar, tidak sulit untuk bereproduksi, tetapi itu karena ada terlalu banyak kasus mengendalikan keberuntungan dan dilahap oleh keberuntungan. Bahkan aku tidak terkecuali, jika tidak akan ada artefak seperti Pearl of Doom. Tahukah kamu bahwa sebelumku, tidak pernah ada kaisar klan Tianhu yang telah hidup selama 1000 tahun. Aku telah dianggap sebagai keberadaan yang sangat beruntung. Aku telah hidup selama ribuan tahun. Karena beberapa perubahan di halaman leluhur dalam beberapa tahun terakhir, keberuntungan tidak stabil. Umurku enggan diperpanjang dengan mengandalkan berbagai sumber daya, dan sekarang di luar kekuatanku. Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit sunyi, tetapi tidak terlalu sedih, seolah-olah dia mengharapkan situasi seperti itu. Apakah ada cara untuk mengubahnya? Tanya Tang San. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu tidak mungkin. Aku mengendalikan keberuntunganku sendiri, dan aku tidak bisa lebih jelas tentang bagaimana keberuntunganku sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, keberuntunganku sendiri telah menurun, dan sudah ada beberapa pertanda buruk. Baiklah, jangan bicara tentang itu.
Ceritakan tentangmu, datang hari ini, apakah kamu ingin menetapkan tanggal pernikahan? Tang San berkata, itu dia. Yang Mulia bertanggung jawab atas keberuntungan, pilih hari yang baik, sehingga kami bisa menikah secara resmi. Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum sedikit, dan wajahnya bahkan memiliki sedikit afinitas. Ini mudah, aku sudah menghitungnya untukmu sebelum kamu datang. 33 hari kemudian, ini akan menjadi hari yang baik. 1 bulan ini, seharusnya cukup bagimu untuk bersiap. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San secara alami tidak akan adu mekanik dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi tentang hal-hal seperti itu. Dia mengatakan itu hanya hari itu. Bagaimanapun, mereka memiliki nama yang bertanggung jawab atas keberuntungan. Terlebih lagi, Tang San menghitung dengan mata badaknya, bahwa 33 hari kemudian memang akan menjadi hari yang baik. Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata, namun, sebelum kamu menikah, menara kehidupan harus dibangun terlebih dahulu. Sekarang menara kehidupan sedang dibangun di semua tempat, dan beberapa kota besar telah selesai, dan para tetuamu akan secara resmi menetap. Aku bisa merasakannya. Sekarang, dengan kondensasi energi kehidupan, keberuntungan keseluruhan benua Falan telah meningkat. Kota utama sudah memiliki menara kehidupan, dan istana leluhur harus memilikinya sesegera mungkin. Kamu dapat mengatakan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk membangun menara kehidupan, istana leluhur akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih, Yang Mulia. Aku akan membangun menara kehidupan di Gunung Suci Emas Biru, dan Istana Emas Biru akan berfungsi sebagai lampiran menara kehidupan, sehingga dapat menghemat beberapa sumber daya. Meskipun sebulan agak ketat, aku pribadi yang memimpinnya. Seharusnya tidak menjadi masalah besar. Aku akan mengirimkan daftar sumber daya yang dibutuhkan nanti. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk dan berkata, iya. Tidak mendapat sedikit kecaman dari Kaisar Iblis Rubah Surgawi, Tang San sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Ada apa? Mei Gongxi bertanya. Tang San sedikit menyipitkan matanya, dan berkata, keadaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi sedikit salah. Apakah dia membohongi kita? Faktanya, dia tidak mendapat serangan balasan. Mei Gongxi bertanya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, ini memang reaksi keberuntungan, tetapi secara logis seharusnya tidak terjadi seperti ini. Kecuali fakta bahwa kita melewati bencana dan menjadi raja, dan kematian Kaisar Iblis Kristal terpengaruh. Keberuntungan istana leluhur, dan tidak ada lagi yang mempengaruhi keberuntungannya. Ketika aku menghidupkan kembali leluhur pohon dan memadatkan energi kehidupan dengan merek leluhur pohon, itu bahkan meningkatkan keberuntungan seluruh benua Falan, yang seharusnya sangat baik untuknya, jadi dia nantinya akan sangat baik padaku. Di akhir pertempuran Kaisar, ketika kami memutuskan pemenang dan yang kalah dan memiliki peringkat, dia masih pandai menjadi tuan rumah kompetisi, dan keberuntungannya tidak berubah. Bagaimana mungkin dalam waktu sesingkat itu, tiba-tiba dimakan oleh keberuntungan dan menjadi begitu tua? Mei Gongxi menebak, mungkinkah Kaisar Iblis Kegelapan meninggal dan Orb of Doom memiliki masalah lain? Tang San menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, tidak, jika itu masalahnya, jatuhnya King Kong Jingwu akan berdampak padanya, dan dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Mei Gongxi mengangguk dalam diam, lalu apa yang harus kita lakukan? Tang San berkata, kita hanya bisa melihat triknya. Selama kita cukup kuat, tidak peduli trik apa yang dia mainkan, itu akan sia-sia. Solen 5 Chapter 1127 Gunung Suci Emas Biru. Gunung Suci Emas Biru, atau prototipe Gunung Suci Emas Biru. Pada saat ini, Tang San dan Mei Gongxi berdiri di kaki gunung, memandang ke puncak. Saat ini, hanya ada 2 gunung suci yang dapat ditemukan di sebelah istana leluhur, salah satunya adalah gunung suci yang pernah menyatukan istana leluhur dan diakui oleh istana leluhur sebagai Kaisar Iblis Kristal yang paling kuat, dan yang lainnya dibangun secara alami dengan batu takdir, gunung suci Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang memadatkan keberuntungan bagi istana leluhur. Gunung suci mereka berada di sebelah gunung pengadilan leluhur, satu untuk menunjukkan status mereka, dan yang lainnya sangat penting. Gunung suci berada dalam keadaan terjerat, yang pertama-tama menunjukkan status penting klan pohon emas biru dan peran besarnya di halaman leluhur di masa depan. Untuk klan pohon emas biru, ini adalah kemuliaan yang sangat besar. Bahkan Mei Gongxi, yang juga seorang kaisar semu, tidak memenuhi syarat untuk membangun gunung suci sebelum dia menyelesaikan kesengsaraan. Tang San membawa Mei Gongxi ke sini hari ini untuk menyempurnakan gunung sucinya, dan yang lebih penting, untuk mulai menyempurnakan menara kehidupan.
Menara kehidupan ini, yang terletak di Istana Leluhur, sangat penting bagi Istana Leluhur, dan merupakan dasar kualifikasi Tang San untuk membangun Gunung Suci selama periode Kaisar Semu. Para kaisar dari Istana Leluhur menantikannya memadatkan energi kehidupan untuk Istana Leluhur, sehingga menambah kehidupan para kaisar. Tidak ada yang lebih penting dari ini. Pada saat ini, Gunung Suci Emas Biru telah dibangun hingga ketinggian 800 meter, yang merupakan ketinggian yang dibutuhkan oleh Tang San, sedikit lebih pendek dari Gunung Suci Kristal dan Gunung Suci Tianho, untuk menunjukkan rasa hormat kepada keduanya. Gunung Suci Emas Biru naik dari tanah, dan tidak mungkin untuk melengkapinya dengan tanah dan batu biasa. Ketika Kaisar membangun Gunung Sucinya, tidak mungkin menggunakan tanah dan batu sebagai andalan. Permintaan Tang San ke Istana Leluhur adalah bahwa Gunung Suci ini harus ditumpuk dengan biji kelas atas dari atribut 5 elemen. Alasannya sederhana, atribut dari 5 elemen saling memperkuat, dan itu adalah pilihan terbaik untuk memelihara kekuatan kehidupan. Sebagai dasar menara kehidupan, itu adalah hal yang paling penting. Dalam hal ini, Istana Leluhur tidak pelit, dan mentransfer sejumlah besar biji atribut 5 elemen. Kaisar Liuli berusaha sendiri. Saat membangun gunung, dia mengandalkan kendali 5 elemen untuk menyesuaikan kekuatan 5 elemen Gunung Suci ini sehingga sangat seimbang. Pembangunan Gunung Suci ini tidak hanya menghabiskan banyak biaya, tetapi juga menghabiskan banyak energi dari Kaisar Liuli. Pada saat ini, Kaisar Surgawi ini menemani Tang San dan Mei Gongzi, menyaksikan Gunung Suci di depannya. Di permukaan, seluruh tubuh Gunung Suci Emas Biru berwarna biru tua. Ini memiliki kilau logam emas samar di atasnya. Ini secara khusus didirikan oleh Kaisar Liuli ketika dia membangun Gunung Suci ini dan menyesuaikan kekuatan 5 elemen, sehingga Gunung Suci ini dapat memenuhi namanya, dan dapat dianggap sebagai penjual yang baik untuk klan pohon emas biru. Spesies mineral adalah yang paling menginginkan energi kehidupan. Kaisar Liuli menghabiskan banyak upaya di Gunung Suci ini, tetapi tidak banyak bicara. Oleh karena itu, Tang San mau tidak mau terkejut ketika melihat Gunung Suci ini. Awalnya, menurutnya akan cukup baik bagi pengadilan leluhur untuk menyediakan biji 5 elemen bermutu tinggi yang cukup, tetapi dia tidak berharap bahwa Gunung Suci dibangun menjadi lebih sempurna dari yang dia bayangkan. Gunung Suci Emas Biru setinggi 800 meter terintegrasi, lapisan luar lingkaran emas biru berkedip, dan kekuatan dalam dari 5 elemen beroperasi secara seimbang, saling melengkapi. Di puncak gunung, ada lingkaran cahaya samar dari 5 elemen, yang jelas merupakan kekuatan 5 elemen, yang secara alami menyerap elemen kaya dari halaman leluhur, menyelaraskan elemen dari 5 elemen, dan mengembun di Gunung Suci Emas Biru. Tang San membungkuk kepada Kaisar Liuli Tianjing di sampingnya, dan berkata, "Yang mulia benar-benar peduli." Kaisar Liuli tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu berkata kepada Istana Leluhur, aku harap Gunung Suci didasarkan pada 5 elemen, yang merupakan keahlianku, dan itu tidak lebih dari sedikit usaha. Saat itu, ketika aku sedang membangun Gunung Suciku, hal itu juga dilakukan dengan cara ini. Dengan begitu banyak pengalaman dan pemahamanku tentang 5 elemen selama bertahun-tahun, Gunung Suci ini dapat dianggap sebagai mahakaryaku, dan aku masih sangat puas. Tak satu pun dari Gunung Suciku sendiri yang memiliki efek ini saat pertama kali dibangun. Gunungmu sempurna untuk memelihara kehidupan." Tang San mengangguk dan berkata, "Ini lebih sempurna dari yang aku bayangkan. Ketika Istana Emas Biru diperbaiki, silakan undang Yang Mulia untuk menjadi lebih banyak tamu." Mata Liuli Tianjing berbinar, mengetahui bahwa tujuannya telah tercapai. Dengan kultivasinya, dia tidak akan banyak bicara. Dia tidak memiliki banyak keakraban dengan Kaisar Semu ini sebelumnya. Apa yang dia lakukan, pihak lain cukup untuk menyadari bahwa setidaknya kedua belah pihak akan memiliki hubungan persahabatan di masa depan. Kalau begitu tolong minta Kaisar untuk mendaki gunung untuk melihat. Jika ada sesuatu yang tidak pantas, aku akan menyusahkanmu untuk menyesuaikannya sendiri, kata Kaisar Liuli sambil tersenyum. "Oke, terima kasih, Yang Mulia." Tang San memberi hormat lagi. Kaisar Liuli berbalik dan berjalan pergi. Ketika seorang kaisar membangun istananya sendiri, dia pasti akan menyembunyikan beberapa rahasia. Yang terbaik adalah orang luar tidak berpartisipasi di dalamnya, jika tidak akan ada kecurigaan mengintip pihak lain. Liuli Tianjing Huang sangat berhati-hati, menjual dengan baik, dan tidak akan tidak sopan. Yang ini telah berusaha keras. Mei Gongzi berkata dengan lembut. Dia juga merasa bahwa energi dari 5 elemen yang terkandung dalam Gunung Suci Emas Biru ini sangat harmonis dan beroperasi dengan bebas. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Aku akan melakukannya sendiri, tidak lebih dari itu."
Kaisar Liuli benar-benar berusaha keras untuk itu. Ayo pergi, ayo mendaki gunung dan melihat-lihat. Setelah berbicara, dia meraih tangan Mei Gongzi ke arah gunung suci berwarna biru dan emas. Meskipun seluruh gunung telah dibangun, tidak ada jalan ke atas gunung. Bukannya Kaisar Liuli mengabaikannya, tetapi setiap kaisar memiliki kebiasaannya sendiri, dan lebih baik melakukannya sendiri. Mengambil satu langkah keluar, Tang San sudah menginjak gunung, energi lembut beriak dari bawah kakinya, dan tiba-tiba permukaan gunung sedikit tenggelam, dan sebuah langkah muncul. Tang San menarik Mei Gongzi untuk berdiri di tangga ini. Permukaan tangga rata dan halus, dan ada lapisan samar energi aneh menyebar dari bawah kaki Tang San, menyebar ke seluruh tangga. Saat itu, ketika Tang San mendaki gunung suci kaisar lainnya, dia merasakan tekanan yang berbeda di tangga, dan tes semacam ini juga dapat membawa manfaat yang berbeda bagi pendaki. Pada saat ini, dia mulai membangun gunung sucinya sendiri, dan tentu saja dia juga ingin menambahkan kemampuan seperti itu ke gunung sucinya. Adegan dari kehidupan sebelumnya diputar ulang di benaknya. Kehidupan Tang San sebelumnya memperoleh warisan Dewa Laut di sebuah pulau, pulau itu disebut Pulau Dewa Laut. Memasuki Pulau Dewa Laut, ia menghadapi 9 ujian Dewa Laut yang paling sulit, di antaranya ujian pertama adalah menaiki tangga. Tangga meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Lapisan tangga yang berbeda membawa tingkat tekanan yang berbeda. Selangkah demi selangkah, kamu membutuhkan ketekunan, dan kekuatan yang kuat. Uji kemauan adalah yang paling penting. Saat itu, ketika dia menaiki tangga, kamu benar-benar sangat menderita. Setelah mencapai daftar peringkat, dia berturut-turut melewati beberapa tes lain dari 9 tes Dewa Laut, dan akhirnya mengeluarkan Trisula Dewa Laut dan menjadi generasi dewa. Dia berhasil naik ke alam dewa. Pada saat ini, dia ingin membuat tangga untuk gunung sucinya, dan sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik daripada yang asli. Dia mengambil tangan Mei Gongzi selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, langkah baru akan muncul di bawah kakinya, dan kekuatannya juga akan tercetak di atasnya. Kekuatan ini persis sama seperti di masa lalu. Setiap langkah dari tangga mewakili tes yang berbeda. Dengan kekuatan berbagai garis keturunannya, tidaklah sulit bagi Tang San untuk mensimulasikan lingkungan ujian pertama Dewa Laut saat itu. Solen 5 Chapter 1128 Percobaan pertama Dewa Laut yang disempurnakan. Saat dia mendaki gunung secara perlahan, Mei Gongzi bisa merasakan tekanan di tangga semakin besar. Tekanan itu tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Penilaianmu ditujukan di bawah peringkat ke-10. Apakah mungkin untuk menyelesaikannya? Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, karena aku dapat menyelesaikannya saat itu, aku percaya bahwa akan ada seseorang yang akan dapat menyelesaikannya di masa depan. Selain itu, ini kita. Apakah itu benar-benar penting? Kami akan segera pergi, dan berbicara tentang itu. Gunung suci ini cukup bagus, dan mungkin kami akan bisa mengambilnya saat itu. Mei Gongzi tersenyum dan berkata, selama kamu bahagia. Sejak menjadi kaisar semu, Tang San di matanya menjadi lebih dan lebih tenang, bahkan ketika menghadapi kaisar-kaisar itu, dia pada dasarnya saling memandang pada tingkat yang sama, sedikit kurang berhati-hati dari sebelumnya, dan temperamen yang sedikit lebih berdebu. Faktanya, bahkan dia tidak bisa memastikan kekuatan seperti apa yang dimiliki Tang San sekarang. Gunung Suci Emas Biru, dan bahkan Istana Emas Biru dan Menara Kehidupan dibangun untuk tujuan menikah, dan juga untuk retret dan latihan sebelum menjadi kaisar. Mengikuti Tang San selangkah demi selangkah, Mei Gongzi memiliki perasaan yang tidak nyata. Ini untuk membangun tempat kultivasi mereka sendiri di inti halaman leluhur, dan di bawah perhatian para kaisar, Kaisar Liuli bahkan meletakkan fondasi bagi mereka. Jika kaisar-kaisar itu di masa depan tahu bahwa objek bantuan mereka adalah manusia, aku tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Dan betapa beraninya pria di sampingnya, dia benar-benar melakukannya. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan, bersamanya, belum lagi hal lain, hanya rangsangan psikologis yang membuat Mei Gongzi sangat bersemangat. 800 meter, Tang San dan Mei Gongzi mendaki selama 1 jam sebelum mencapai puncak gunung. Sebuah tangga yang mengarah dari bawah gunung ke puncak telah selesai dibuat. Tangga ini lebih panjang daripada saat dia menjalani tes pertama Dewa Laut saat itu, dan tesnya bahkan lebih sulit. Hampir tidak mungkin untuk menyelesaikan pendakian di bawah urutan ke-10. Menurut perasaan Mei Gongzi, bahkan Feng Hao Douluo puncak tingkat 10 mungkin tidak dapat mencapai puncak. Hanya Feng Hao Douluo tingkat ke-11 yang bisa percaya diri.
Menurut peraturan pengadilan leluhur, hanya mereka yang memiliki peringkat ke-9 ke bawah yang memenuhi syarat untuk menaiki tangga seperti itu. Tang San menghela nafas lega, dengan senyum lega di wajahnya, memanjat sepanjang jalan dan membangun tangga selangkah demi selangkah akan sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dia bisa membumi selangkah demi selangkah, diam-diam memahami perubahannya sendiri, dan kemampuan untuk melihat kembali kehidupan sebelumnya. Jika dia ingin menjadi seorang kaisar, kesulitannya akan melebihi imajinasi kaisar yang ada, karena begitu dia menjadi seorang kaisar, dia akan memulai jalan kembali dan mendapatkan kembali kekuatannya yang kuat sebagai Raja Dewa. Setelah datang ke plane ini begitu lama, dia selalu menggunakan kemampuan yang dibawa oleh transformasi Dewa Iblis dan transformasi esensi surgawi. Meskipun posisi Dewa Laut masih ada, dia tidak dapat menggunakan banyak kemampuan Dewa Laut sekarang. Kekuatan itu adalah fondasi nyata baginya. Mengambil keuntungan dari ingatan ujian pertama Dewa Laut barusan, Tang San juga mengingat kemampuan sebelumnya, merangsang ingatannya, membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan kekuatan sebelumnya, dan meletakkan dasar untuk retret dan kesengsaraan di masa depan. Puncak gunung tidak kosong, banyak bahan langka telah disiapkan di sini. Selain biji yang mengandung atribut 5 elemen, ada juga beberapa bahan yang dikirim khusus oleh klan pohon emas biru, seperti pohon emas biru yang kesemuanya merupakan batang utama. Tentu saja, ini tidak diperoleh dengan berburu anggota klan pohon emas biru, tetapi ditinggalkan setelah anggota klan pohon emas biru binasa. Dapat dikatakan bahwa untuk membangun menara kehidupan di istana leluhur dan menara kehidupan di kota-kota besar, klan pohon emas biru hampir mengosongkan inventaris mereka. Ini juga ketulusan klan pohon emas biru, yang telah diakui dengan suara bulat oleh kaisar istana leluhur. Bagian dari sumber daya yang dirampok oleh kota naga hitam telah diambil kembali oleh Suanyu. Suanyu tidak mengirim sumber daya ke kota kristal, tetapi mengirimnya ke istana leluhur, dan istana leluhur menyerahkannya kepada Tang San. Tang San memberi Crystal City semua bagian yang seharusnya diberikan ke Crystal City, hanya menyisakan sisa-sisa tetua ketiga, batang paling tebal di depannya. Batang pohon emas biru semacam ini pada tingkat raja segala raja, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan leluhur pohon dalam hal tingkat, itu juga merupakan bahan yang sangat berharga, dan energi kehidupan yang terkandung di dalamnya sangat tinggi, dan penatua ketiga sendiri telah menerima merek baptisan leluhur pohon itu, tingkat kehidupan lebih tinggi. Mei Gongzi menoleh untuk melihat Tang San, dan berkata, apakah kamu membangunnya sendiri? Apakah kamu tidak perlu mengumpulkan klanmu? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, tidak, aku akan melakukannya sendiri. Jangan lupa, aku memiliki warisan Kaisar Iblis Kristal Besar. Mei Gongzi memutar matanya, Anda tidak bisa keluar sebagai Jin Yaolin. Cahaya redup dan bayangan berkelap-kelip di sekitar Tang San, dan lingkaran keterampilan jiwa besar diproyeksikan. Momen berikutnya, disertai raungan naga rendah, naga besar Tano muncul di sampingnya. Dari kejauhan, di puncak gunung suci berwarna biru tua yang berkilauan dengan cahaya keemasan, terdapat seekor naga raksasa dengan panjang lebih dari 100 meter, yang sungguh spektakuler. Naga ganas itu diam-diam merasakan kekuatan 5 elemen di sekitarnya, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Tang San. Tang San berkata, Tano, kami akan membangun tempat kami sendiri hari ini, dan kamu akan membantuku menyingkirkan bahan-bahan ini. Tano mengeluarkan erangan pelan, dan sosoknya yang besar terpelintir, tetapi dengan kekuatan tubuhnya, dia menyapu begitu banyak material ke samping dalam 3 pukulan dan 5 divisi, meninggalkan bagian tengah puncak gunung suci emas biru kosong. Meskipun Tang San dan Tano menandatangani kontrak kesetaraan, waktu yang dia habiskan bersama Tang San, terutama setelah Tano sendiri terus terjaga, dia menjadi semakin nyaman menemani Tang San. Itu bisa merasakan kekuatan Tang San, sesuatu yang belum pernah dirasakan di kaisar manapun. Itu tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan tahta para dewa, tetapi itu tidak sebanding dengan kaisar manapun hanya dengan merasakan kekuatan itu. Tang San tidak memberitahu Tano apapun, tetapi dia tidak menyembunyikannya ketika dia melakukan berbagai hal, sehingga dia bisa merasakan tanda garis keturunan yang mengerikan di tubuh Tang San, terutama tanda garis keturunan super itu. Justru karena Tang San memiliki latar belakang yang sedemikian rupa sehingga dia dapat membantu Tano mengendalikan kekuatan penghancurnya sendiri, dan membiarkan Tano menyesuaikan kondisinya dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Sebelum dilelang, Tano mengira hidupnya akan segera berakhir. Ketika dia sesekali bangun, dia memikirkan adegan di mana dia terbegal karena kegilaannya, atau saat kultivasinya terus menanjak, dan dia tidak bisa mengendalikan gagasan kehancuran dengan munculnya bencana yang mengerikan, hatinya telah lama putus asa.
Itu tidak melihat harapan sejati sampai bertemu Tang San. Pada saat kontrak kesetaraan selesai, rasanya inilah harapan yang sebenarnya. Meskipun Tang San tidak menjanjikan apa-apa, hanya ada perasaan bahwa pria ini akan mengeluarkan dirinya dari kandang ini, dan tidak lagi membiarkan pikirannya kehancuran mempengaruhi dirimu sendiri. Sejak mengikuti Tang San, kekuatan penghancur tidak pernah mengganggunya lagi. Selama ini, ia telah merasakan keindahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tang San tidak pernah lupa membantunya mengendalikan kekuatan penghancur. Kekuatan penghancur tampaknya telah menjadi jinak di tangan Tang San.